Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ananda Peter Nathanael Silalahi dari kelas 3B. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul melalui Zoom untuk melaksanakan ibadah Rabu Abu. Tuhan Yesus, berkati Bapak, Ibu, guru, dan kami semua anak-anak-Mu, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhir, dan tanpa ada kendala di jaringan atau yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan berhimpun, ya. Selamat pagi, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih bisa merasakan kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita masih dapat beraktivitas dan melakukan banyak hal. Hari ini kita mengawali penghayatan Paskah melalui ibadah Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu ini dilakukan 40 hari sebelum Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Biasanya pada ibadah Rabu Abu, orang datang ke gereja, dahinya diberi tanda salib. Tanda salibnya diberi dari abu. Dalam Alkitab, abu itu adalah tanda pertobatan atau penyesalan karena sudah berbuat salah atau melakukan dosa kepada Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan bangkit berdiri, dengan hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita minta anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu "Memasuki Gerbangnya". Halamannya dengan puji.
Ya, anak-anak, Bapak Ibu Guru, ibadah Rabu Abu ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Haleluya. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu Guru dan anak-anak, kita akan menyaksikan video makna ibadah Rabu Abu. Mungkin anak-anak bertanya dalam hati ya, ini ibadah Rabu Abu seperti apa? Apalagi anak yang kelas 1 ya. Nah, kita akan menyaksikan apa sih ibadah Rabu Abu itu. Kita akan bersama-sama menyaksikan makna ibadah Rabu Abu. Rabu Abu. Apa itu Rabu Abu? Rabu Abu adalah permulaan masa Prapaskah, yaitu masa pertobatan, pemeriksaan batin, dan berpantang, mempersiapkan diri untuk kebangkitan Kristus. Yang sering kali dilakukan pada masa pertobatan ini adalah merenungkan perbuatan yang sudah kita lakukan, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa, mengendalikan diri, dan berkomitmen untuk melakukan pembaharuan diri dengan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Mengapa abu digunakan pada ibadah? Sejak lama, bahkan berabad-abad sebelum Kristus, abu telah menjadi tanda orang menyesal dan bertobat. Dalam kitab Yunus, ketika Raja Niniwe mendengar nubuat Yunus bahwa Niniwe akan ditunggang balikan, maka turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Dalam Yunus 3, orang-orang Niniwe berpuasa, mengenakan kain kabung, kemudian duduk di atas abu, dan berdoa, mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah diperbuat. Dalam kitab Ester, ketika Ester menerima kabar dari Mordekai, anak dari saudara ayahnya, bahwa ia harus menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya, Ester menaburi kepalanya dengan abu. Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Begitu juga pada hari ini, kita akan diingatkan untuk mengadakan pertobatan dalam kehidupan kita. Berdasarkan tradisi gereja, Rabu Abu ditandai dengan simbol penorehan abu pada dahi sebagai simbol untuk mengingatkan pada ritual Israel kuno ketika seseorang menabur abu di atas kepalanya atau di seluruh tubuhnya sebagai tanda kesedihan, penyesalan, dan pertobatan. Di sini juga melambangkan keinginan yang sungguh untuk merendahkan hati, berkabung, mengintrospeksi diri, bertobat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Tadi kita sudah mengenal dan memahami makna dari Rabu Abu dan bagaimana penorehan abu di dahi sebagai simbol pertobatan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menjalani proses pertobatan dengan kesadaran, mengakui segala kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi. Kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap Engkau. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini, dan kami datang untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di dalam sorga, seringkali kami dalam kelemahan kami melakukan kesalahan, melakukan dosa. Oleh karena itu, kami mohon ampun di hadapan Tuhan.
Biarlah kiranya kemurahan Tuhan mengampuni segala dosa dan kekurangan kami. Biarlah kasih-Mu yang besar itu tercurah dalam kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, bimbing kami dalam proses pertobatan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik, kasih-Nya tak terhingga, mau mengampuni segala dosa kita. Mari menyanyikan lagu bahasa cinta. Kita akan menerima berita anugerah. Tuhan Yesus penuh kasih. Bahasa kasih-Nya dapat kita rasakan. Walaupun seringkali kita berbuat salah, Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan mengampuni semua kesalahan yang kita lakukan.
ketika kita dengan sungguh-sungguh bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Di dalam Daniel 9 ayat 9a, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar kita dimampukan untuk mendengarkan nasihat, menerima didikan Tuhan, dan melakukan suatu perubahan besar dalam hidup kita yang kita jalani saat ini. Perubahan besar. Bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Kita akan masuk dalam pembacaan nats firman Tuhan oleh Ananda Klarasti dari kelas 4C. Yunus 3 ayat 1-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya,
orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boni Andreas. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah membacakan firman Tuhan juga. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Kita mau berbicara dengan Tuhan ya, sehingga sikapnya semuanya yang baik. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah membaca firman-Mu, dan kami akan merenungkannya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini adalah hari pertama kita masuk ke dalam yang disebut masa raya Paskah. Jadi hari ini mulai Rabu Abu sampai dengan Paskah, kita akan mempersiapkan diri untuk kita merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Hari ini kita ngobrol, tadi firman Tuhan berbicara tentang Yunus. Nah, ayo kita coba lihat ya, kisahnya Yunus sebelum dipanggil. Jadi Yunus 3 ayat 1-10 tadi mengatakan Yunus dipanggil untuk kedua kalinya. Biasanya kalau di kelas sekolah minggu, saya dipanggil Kak Boni. Teman-teman mau panggil Kak Boni juga boleh ya. Jadi kita mau lihat nih, dulu Yunus sudah pernah dipanggil Tuhan sekali, lalu hari ini kita baca Yunus 3, Yunus dipanggil yang kedua kali. Yuk kita lihat bersama. Ini dia. Inilah Bapak Yunus, teman-teman ya. Dia suatu hari dipanggil Tuhan untuk pergi ke sebuah kota. Namanya Niniwe. Ya, ini Tuhan sedang memanggilnya. Dalam bahasa Inggris dituliskan Ninive, gitu ya. Dia kemudian pergi ke sebuah tempat. Ya, di-mute dulu ya, diselesaikan dulu ceritanya Kak Boni ya. Oke, di-mute dulu, kita dengarkan dulu. Ya, setelah mendapatkan panggilan itu, kemudian Yunus pergi ke tempat pembelian tiket kapal. Kemana dia mau pergi nih ya? Kita coba lihat dia mau membeli tiket kemana nih? Dia tiba di sebuah pelabuhan. Pak, saya mau beli nih. Oh, ke Niniwe? Bukan. Ternyata dia melarikan diri. Dia kabur, teman-teman. Dia kabur, pergi tidak ke Niniwe, tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Dia pergi kemana tadi namanya? Ada yang tahu? Di atas layar adik-adik. Pergi kemana? Di-mute lagi yuk. Di-mute lagi biar Kak Boni selesaikan ceritanya dulu ya. Dia ternyata nggak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Loh, kok ngawur? Ngawur ini. Yunus ini ngawur nih, tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan menyuruh ke Niniwe, tetapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Dia naik kapal yang salah. Nanti dimakan. Ngajak kali ya. Ini Yunus untuk pergi ke
Tarsis ya, bukan ke Niniwe ya. Kita lihat ceritanya lagi. Wah, akhirnya kapal itu berangkat. Oh, ada badai dan topan. Wah, langit menjadi gelap. Semuanya diombang-ambingkan. Lalu awak kapalnya mulai membuang barang-barang yang ada di dalam kapal supaya kapalnya tidak tenggelam. Wah, ada ayam. Loh. Ayamnya mau diapain? Wah, ternyata ini Pak Yunus malah tidur dengan boneka teddy bear-nya di bawah kapal itu, gitu ya. Wow, kamu kok malah tidur? Kami ini sedang bingung nih. Ayo, coba kita lihat siapa yang salah ini. Lalu mereka menentukan, mencari tahu siapa yang salah nih, siapa yang sedang dihukum Tuhan nih, siapa yang keliru nih, sehingga mereka sekarang diserang oleh badai yang luar biasa. Siapa orang berdosa di kapal ini? Kata kapten kapalnya yang pakai topi kuning. Ya, lalu kemudian Yunus mengaku, iya, aku salah. Aku harusnya pergi ke Niniwe, tapi aku tidak mengikuti perintah Tuhan. Aku berdosa. Aku membuat ini semua terjadi. Aduh, aku berdosa nih. Bagaimana dong? Bagaimana? Akhirnya kita lihat, teman-teman, Yunus mengaku kesalahannya, tapi ternyata Tuhan ingin Yunus kemudian memperbaiki kesalahannya. Akhirnya Yunus dilempar ke laut. Langit menjadi cerah. Ternyata Tuhan memakai apa ini? Wow, ada ikan Memakai besar. jurus ikan untuk menelan Yunus. Oh, itu apa tadi? Kita lihat, kita ulang ya. Ikan warna kuning. Kita lihat ikannya yang warna kuning. Ikan Coba itu. kita lihat ikan paus, bukan? Kayaknya bukan ikan paus itu. Itu ikan nun. Paus. Itu ikan nun, ikan Nabi Yunus. Woi, ikan besar. Dia Ikan masuk ke nun, dalam itu perut ikan Nabi ikan. Yunus. Ya, dia ada tinggal di dalam perut ikan. Ya. Kaos kuning Ya, di-mute dulu, diselesaikan dulu ceritanya ya. Oke, waduh, aku ada di mana ini? Aku ada di perut ikan. Weh, ternyata Yunus dilempar ke Niniwe oleh ikan itu. Ya, akhirnya Yunus sampai juga di Niniwe. Dia nggak naik kapal, tadinya mau kabur, tetapi Tuhan mengirim ikan itu untuk membuat Yunus berubah dan bertobat. Nah, Tuhan kemudian mengingatkan Yunus lagi, nah sekarang ini kamu harus ke Niniwe nih. Kamu harus ke Niniwe, ayo ikuti perintahku, jangan berbuat dosa lagi, ayo datanglah ke Niniwe. Akhirnya Yunus datang ke Niniwe. Yunus berkata, woi orang Niniwe yang jahat-jahat. Itu ada tulisan bad gitu ya di temboknya tuh. Orang Niniwe pada jahat-jahat, lihat mukanya. Lihat mukanya pada serem-serem begitu. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, mereka tidak bisa menjadi anak yang baik. Mereka suka melakukan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan. Akhirnya Yunus berdiri di tengah kota itu, menghadap rajanya negeri itu, kota itu, lalu kemudian mengatakan, Tuhan akan menghukummu kalau kamu tidak mau bertobat. Bertobat itu apa ya? Bertobat itu berubah. Oi, orang Niniwe, bertobat itu berubah. Kalau kamu sukanya usil sama teman, oi, berubah. Ayo bertobat. Kalau kamu sukanya menggodai, menjahili teman, oi, berubah. Kalau kamu malas, oi, berubah. Kalau kamu nggak menurut sama orang tua, oi, berubah. Itu artinya bertobat. Kalau kamu suka lupa mengerjakan PR, oi, berubah. Kalau kamu suka tidak suka makan sayur misalnya, oi, berubah makan sayur yang banyak supaya sehat. Kalau kamu sukanya main game sampai lupa waktu, woi berubah. Itu artinya bertobat. Yunus kemudian mengatakan itu kepada orang-orang di Niniwe. Nah, ini dia hasilnya. Orang-orang Niniwe lalu segera, ya. Aku mau bertobat, aku nggak mau dihukum sama Tuhan. Lalu mereka semua mengenakan kain kabung, mulai berpuasa, duduk di atas abu. Mereka mulai berubah tingkah lakunya. Mereka berpuasa tidak makan, tidak minum, bahkan hewan ternaknya juga tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari.
Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Selama mereka beberapa hari, betul-betul berapa hari itu? berapa hari itu ya, kita lihat ya. Di Yunus 3 ayat 1 sampai 10 kan 40 tadi hari. sudah dibacain. 40 Tuh. hari. Ayo, berapa hari? Tadi sudah dibacain. 40 Ayo. hari. Oh, lama sekali. Kalau 40 hari nggak makan, nggak minum, Harus masuk menambahkan rumah sakit dong. Kalau hari. 3 hari atau berapa hari? 3 3 hari. 40. Hah? 40 hari. 10? 12 hari. Jawabannya enggak. Kalau mau tahu jawabannya di mute dulu. Ya, kalau mau tahu jawabannya di mute dulu ya. Gini, ya, Yunus datang ke Niniwe, lalu mereka mulai bertobat mengenakan kain kabung. Lalu di ayat yang ke-7, ayo yang pegang Alkitab, mau buka Alkitabnya boleh. Yunus 3 ayat yang ke-7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi, kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak itu hewan, lembu sapi dan segala kambing domba itu ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya. Jadi tidak disebutkan berapa harinya. Pastinya tidak sampai sebegitu lama. Tetapi 40 hari lagi kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan kena hukuman Tuhan. Tidak disebutkan berapa lamanya di situ. Hanya 40 hari lagi nanti Tuhan akan menghukum mereka kalau tidak bertobat. Itu yang disebutkan. Tetapi puasanya, tidak makan, tidak minumnya tidak disebutkan. Jadi mereka mulai nih berpuasa, mengenakan kain kabung, dan duduk di atas abu. Lalu akhirnya gimana ya ceritanya ini ya? Wah, ternyata Tuhan kemudian memberikan anugerahnya. Allah kemudian mengampuni Niniwe. Nah, itu Setelah karena apa? diampuni, udah selesai puasanya atau belum tuh? Oh, sudah dong. Sudah dong. Setelah, nah ini menariknya begini. Orang beragama biasanya ada puasa. Orang Kristen kapan puasanya? Orang Kristen itu tradisi gereja lama itu berpuasa mulai dari Rabu Abu sampai dengan masa Prapaskah yang ke-6 ya, atau sampai dengan Jumat Agung kecuali hari Minggu. Hari Minggu tidak berpuasa. Ya. Puasanya itu mulai dari Rabu. Ada orang Kristen yang puasanya nggak makan, nggak minum. Pagi makan sekali sebelum matahari terbit, lalu sesudah matahari tenggelam baru makan lagi. Mereka berpuasa. Tapi ada juga teman-teman Kak Boni yang berpuasanya lain. Puasanya adalah tidak marah. Ya, ada yang puasanya nggak mau ngomel sama mama, nggak mau marah-marah sama papa, nggak mau marah-marah sama mbak, selama sampai dengan Jumat Agung. Itu puasanya yang dilakukan teman Kak Boni. Lalu ada juga yang puasanya nggak mau jajan. Uangnya dikumpulkan untuk apa? Untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain. Lalu ada juga puasa yang lain, puasa tidak jahil sama temannya. Puasa yang lain, puasa tidak malas. Jadi puasa bagi kita orang-orang yang percaya sama Tuhan ada banyak macamnya. Yang penting adalah, kalau tadi lihat di Yunus, mengubah tingkah laku, berubah sikapnya. Kalau kita nggak makan, nggak minum, tapi hati kita tidak berubah, yang jahat tetap jahat, maka Tuhan juga tidak berkenan. Yang penting adalah bagaimana kita berubah sikapnya. Anak-anak, adik-adik juga diajak untuk berpuasa nih. Puasa apa? Bukan sekedar nggak makan, nggak minum, tapi puasa untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Adik-adik bisa semakin rajin belajar
Ya, diteruskan puasanya. Orang Niniwe puasanya sebelum dihukum Tuhan, tetapi mereka berubah juga sesudahnya. Jadi bukan sekedar supaya nggak dihukum Tuhan, tetapi untuk memperbaiki kehidupan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau adik-adik bisa melakukannya, bisa semakin rajin, bisa semakin baik, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Bahkan memberikan kebaikan-kebaikan juga untuk kita semua. Jadi ingat, puasanya bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi mengendalikan diri. Jangan mudah marah, jangan mudah menangis, jangan menjadi anak yang malas, tetapi rajinlah, cerialah, semangatlah. Itu adalah puasa yang sejati dalam hidup kita. Supaya kita seperti Niniwe diberkati oleh Tuhan. Dan kita dijauhkan untuk menjadi seperti Yunus yang dimakan ikan, gitu ya. Kita harus bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Aaron Bagawanta. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Tak terhingga kasih Tuhan bagi hidup kita. Marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan kita. Anak-anak boleh menaruh persembahan di tempat yang sudah disediakan, di amplop ataupun kotak yang anak-anak sudah persiapkan. Kita akan memuji Tuhan, ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku.
sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Doa persembahan akan dipimpin Ananda Olivia Clementine Tan dari kelas 2A. Kemudian doa syafaat perwakilan dari siswa oleh Ananda Audrey Leticia Melkisedek Marlisa dari kelas 6A, dan perwakilan guru oleh Bapak Sabto Winarno, dan nanti akan ditutup oleh Bapak Boni Andreas. Mari Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di kebaktian pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Sebagai wujud syukur kami Tuhan, kami ingin mempersembahkan sedikit yang kami punya ke hadirat-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami ini agar menjadi layak di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Amin. Bapak yang baik, hari ini aku mau berdoa untuk pembelajaran hari ini. Berkati supaya pembelajaran hari ini dan koneksi internet berjalan dengan baik dan lancar, dan juga berkati guru-guru yang mengajar kita hari ini. Kiranya berkati seluruh teman-teman kelas 6 dalam persiapan PTS dan PAT. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kami melalui Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan Yesus mengurapi masing-masing. Dan berkati teman-teman dan orang tua yang sedang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Biarlah rencana dan rancangan Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam doa sapati Tuhan, kami juga mau bersama-sama menaikkan doa untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi. Ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran penyakit virus corona ini untuk populasi yang rentan terinfeksi. Ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit, baik itu karena COVID dan juga penyakit-penyakit yang lain. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang kurang mampu, yang terdampak dari kondisi COVID ini. Dan biarlah mereka terus boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tirta Marta BPK Penabur, baik yang ada di Pondok Indah, demikian juga yang di Cinere. Terlebih khusus dalam proses penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2022-2023. Kami terus memohon kepada Tuhan, kiranya ruangan meja kursi yang kami siapkan boleh terisi, dan Tuhan sendiri yang akan mengirimkan setiap anak-anak untuk bersekolah di Tirta Marta, baik yang ada di Pondok Indah maupun di Cinere dan di semua jenjang. Sehingga dengan demikian Tuhan, apa yang menjadi harapan kami boleh Tuhan penuhi. Dan sekolah kami semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat di negeri kami. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami
dalam rangka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Tolonglah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki tubuh yang sehat dan hidup dalam sejahtera. Kiranya Tuhan terus menolong bangsa kami dan segera dilepaskan dari kondisi COVID-19 ini, sehingga kami semua boleh kembali beraktivitas, kami semua boleh kembali berkarya seperti semula. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan kami mampu untuk mengerjakan yang baik. Kami mampu meninggalkan dan menanggalkan segala hal yang buruk. Anak-anak Tuhan diberikan semakin hari semakin baik dalam semangatnya untuk belajar, semakin baik untuk dalam perilaku kehidupannya, semakin menjauhkan diri dari kejahatan, sehingga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Guru-guru, karyawan, kepala sekolah, dan seluruh orang tua siswa juga dapat terus hidup dan menghidupi pertobatan ini. Kami percaya Tuhan akan menolong dan membimbing kami. Kami percaya juga Tuhan akan memberikan kami berkat tatkala kami boleh terus hidup di dalam kehendak-Mu, bahkan kami lebih mampu lagi untuk memberkati orang lain. Inilah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dipanggil untuk bangkit berdiri. Memang tidak mudah hidup dalam pertobatan dan mengendalikan diri. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan, semangat, dan doa. Namun percayalah, bersama Tuhan kita pasti bisa. Kiranya firman Tuhan yang tadi kita dengar dalam ibadah Rabu Abu ini semakin membuat kita berproses di dalam pertobatan, mengakui kesalahan, dan berbuat hal yang baik. Terlebih lagi kita mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat kesalahan yang sama kembali. Maka mulailah dari sekarang ini sebagai titik awal kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita akan menyanyikan Kumulai dari Diri Sendiri. Untuk melakukan
Ya, teman-teman, teruslah berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik. Lakukan proses pertobatan, mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, dan tidak mengulangi kesalahan dan dosa kembali. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi teman-teman semua. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengangkat pujian Bapa, terima kasih. Clara. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Ya, ibadah kita sudah selesai. Puji syukur kepada Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Boni Andreas atas pelayanannya, dan juga kepada Pak Sabto dan anak-anak yang sudah bertugas hari ini, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apakah ada pengumuman, Pak Sabto? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Kita bisa masuk kelas ya, Pak? Mungkin Pak Har. Baik. Baik, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Atau mungkin ada pengumuman dari Pak Harminto, silakan Pak. Terima kasih Ibu Marta. Terima kasih Bapak Pendeta Boni Andreas atas pelayanannya. Tuhan selalu pakai Bapak Boni untuk menjadi saluran berkat dan menginspirasi, terutama untuk anak-anak SDK Tita Marta BPK Penabur saat ini. Anakku yang terkasih, kalian sekarang sudah memulai dalam rangkaian panjang untuk masa Paskah yang dimulai dari Rabu Abu ini, dan tentunya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Boni Andreas tadi akan kalian lakukan, resapi, mulai mantang dari hal-hal yang paling sederhana yang selama ini kalian lakukan berlebihan. Tadi Pak Pendeta mengatakan yang sering nonton game, kurangi nonton gamenya. Yang tidur larut malam, kurangi. Perbanyak waktu belajar. Terus berserah diri pada Tuhan. Masa Paskah ini adalah tahun yang ketiga kita dalam masa pandemi ini, tetapi tetap semangat, berserah pada Tuhan, ya, berserah pada Tuhan, terus lakukan yang terbaik, berubah, bertobat, lakukan yang terbaik, mulai fokus kepada Sang Pencipta. Siapa itu? Tuhan sendiri. Jadi andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan anakku semuanya. Selamat mengikuti kegiatan rangkaian Paskah ini, dan terus kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk peduli, berbagi, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih, Bu Marta. Terima kasih, Pak Har.
anak-anak, kita akan masuk ke kelas masing-masing. Kita akan melanjutkan